Yakin kamu punya strategi trading yang benar-benar ampuh? Atau jangan-jangan selama ini yang bikin bangkrut adalah strategi tradingnya sendiri? Salah satu pertanyaan yang pasti pernah muncul di pikiran setiap trader forex adalah gimana caranya nentuin seberapa sukses strategi trading yang mereka pakai. Salah satu ukuran umumnya adalah win rate, atau seberapa sering sistem trading menang dibanding kalah. Tapi sebenarnya itu kurang akurat juga. Nah, buat bantu jawab pertanyaan itu, video ini bakal ngebahas 7 parameter penting buat ukur kesuksesan sistem trading ala David Janes. Dia dikenal sebagai ahli dalam bikin sistem trading yang bisa menghasilkan profit. Pernah menjalani karir di broker top OrgMinute dan punya banyak buku tentang sistem trading. Jadi inilah 7 parameter yang bisa jadi panduan untuk strategi trading yang baik. Yang pertama, rasio menang dan kalah atau win rate. Pas lagi ngecek performa suatu sistem trading, yang pertama meski diketahui itu rasio menang dan kalah alias win rate. Secara simpel, rasio menang dan kalah bisa diartikan sebagai perbandingan antara jumlah trading yang menang sama yang kalah. Kalau rasio ini nunjukin kalau kamu lebih sering menang daripada kalah, berarti sistem trading yang kamu pakai udah di jalur yang benar. Tapi jangan sampai salah ngira kalau statistik ini udah pasti benar sendiri. Karena rasio menang dan kalah gak ngitung seberapa besar keuntungan dan kerugian masing-masing. Ada sistem trading tertentu yang punya rasio menang dan kalah yang jelek, tapi tetap untung. Misalnya, kayak sistem cartel trading, yang rasionya 40/60, tapi tetap menghasilkan keuntungan yang signifikan. Yang kedua adalah average win dan average loss. Selain ngitung rasio menang dan kalah, kamu juga perlu ngecek kalau rata-rata nilai pips atau dolar pas kamu menang lebih gede daripada rata-rata kerugiannya. Misalnya, kalau hasil backtest kamu dari 200 trading dan 150 trading kalah dan cuma 50 yang menang, berarti rasio menang dan kalah kamu itu 15/75. Tapi itu nggak cukup buat nentuin kualitas apakah sistem trading kamu bagus atau jelek. Contohnya, misalnya average win dari suatu sistem trading itu $2.000, sementara average loss-nya cuma $500. Artinya sistem trading tersebut tetap menghasilkan keuntungan, karena 50 kali 2.000 dikurang 150 kali 500, hasilnya $25. Jadi masih untung kan? Yang ketiga, ekspektasi. Ekspektasi merupakan statistik paling krusial buat mengukur seberapa sukses suatu sistem trading, karena kualifikasi performa sistem secara lebih komprehensif. Rumus hitungnya persen win kali average win size dikurang persen loss kali average loss size. Contoh, jika suatu sistem trading punya kemungkinan 80% buat menang $100 dan 20% kemungkinan rugi $1.000, maka ekspektasinya 80% kali $100 dikurang 20% kali $1.000, atau $80 dikurang $200. Hasilnya minus $120. Jelas sistem itu bakal bikin dompet Anda menipis. Tapi kalau sistem tradingnya justru kebalikannya, dengan kemungkinan 20% menang $1.000 dan 80% kemungkinan rugi $100, maka ekspektasinya jauh lebih oke. 20% kali $1.000 dikurang 80% kali $100, atau $200 dikurang $80. Hasilnya plus $120. Singkatnya, ekspektasi ngasilin berapa dolar return yang diharapkan dari setiap dolar yang diresikokan dalam suatu sistem trading. Kalau sistem punya ekspektasi 120, berarti kamu bisa berharap dapat return rata-rata 120 kali lipat dari modal yang kamu pakai buat trading. Tapi tentu aja itu cuma angka sampel. Di realitanya bakal susah banget mencapai ekspektasi dalam ratusan kayak gitu.
Terus berapa besar ekspektasi yang realistis buat mengukur kesuksesan sistem trading? Sebagai patokan, menurut David Janis, kalau bisa mencapai ekspektasi $0.60, berarti kamu udah bergerak ke arah yang benar menuju sistem trading yang sukses. Yang keempat, maksimum consecutive losses. Cek lagi hasil uji coba kamu buat lihat berapa kali loss beruntun yang dialami oleh sistem trading kamu pas kondisi masih untung. Ini penting buat diketahui karena data statistik ini bakal ngasih kamu kepercayaan diri pas berulang kali ngalamin loss. Sekaligus bisa mengukur kesuksesan sistem trading yang kamu pakai. Misalnya, kalau lagi ngadepin 5 atau 6 kali loss beruntun, tanpa tahu berapa gede loss beruntun maksimal yang bisa dihadepin, kamu mungkin bisa mikir kalau sistem tradingnya nggak benar dan nggak jalan dengan baik. Ini salah satu kesalahan yang sering banget dialami sama trader pemula. Padahal kenyataannya, sistem trading kamu bisa aja ngalamin 10 kali loss tapi tetap untung. Yang kelima, maksimum drawdown. Drawdown maksimal itu performa sistem trading kamu lagi jatuh paling dalam dari puncaknya. Tanpa peduli berapa lama lossnya atau berapa kali trading loss yang terjadi. Statistik ini biasanya otomatis dihitung kalau nyambungin akun trading kamu ke tools analisa kayak MyFXBook. Gak ada ukuran pasti. Dari angka yang keluar, kamu cukup tanya diri sendiri, apakah kamu nyaman dengan besarnya drawdown kayak gitu? Kalau enggak, mungkin kamu perlu ngerombak sistem trading yang udah kamu buat. Ini juga balik lagi ke rasio risiko risk reward kamu. Sesuai dengan moto high risk, high return, biasanya semakin gede resiko yang kamu tanggung, semakin gede rewards-nya. Tapi seberapa gede resiko yang benar-benar kamu siapin? Misalnya, kalau sebuah sistem trading bisa ngasih return 140% per tahun, tapi drawdown-nya 80%, apakah kamu siap ngadepin kemungkinan kehilangan 80% dari total modal kamu kalau kamu pakai sistem itu? Yang paling penting pas pilih sistem trading itu, emang pakai sistem yang kamu sendiri merasa enak pakai. Yang keenam, number of trade. Salah satu statistik penting yang jarang banget dibahas itu berapa banyak peluang trading yang dihasilin suatu sistem dalam satu periode. Sistem trading yang bagus seharusnya nggak ngasih sinyal terlalu jarang atau terlalu sering. Jumlahnya harus sekitar sama dengan jumlah trading yang bisa kamu buka secara realistis. Kalau sistem trading kasih terlalu banyak sinyal, kamu bakal maksa buat milih di antara beberapa sinyal sekaligus. Ini berbahaya, karena sistem trading jadi ambigu dan terganggu pada penilaian subjektif trader. Di sisi lain, kalau sistem trading cuma ngasih sedikit peluang trading, kamu bisa aja kelewatan kesempatan trading yang ada di pasar secara maksimal. Yang ketujuh, profitabilitas. Parameter terakhir buat mengukur seberapa sukses suatu sistem trading. Tapi boleh jadi yang paling penting adalah profitabilitas atau return of investment atau yang disingkat ROI dalam setahun. Profit itu tujuan akhir buat trading forex buat siapa aja. Jadi bisa dibilang ini parameter yang paling krusial. Tapi buat mengukur kesuksesan sistem trading, kamu perlu seimbangin juga sama keenam parameter lainnya. Gimana? Gampang kan atau masih bingung? Tenang aja, kalau masih bingung, kamu tetap bisa hubungi saya lewat nomor yang tertera di deskripsi video ini. Dan kalau mau dapetin sinyal akurat tiap hari, kamu bisa gabung Telegram komunitas kami. Linknya juga ada di deskripsi. Jangan lupa tinggalin jejak berupa like, comment, subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan review strategi trading lainnya. Terima kasih dan salam profit.